Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari adalah materi berkaitan dengan mean atau rataan hitung. Apa itu mean atau rataan hitung? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita pelajari. Kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari dalam materi ukuran pemusatan data. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam ukuran pemusatan data yaitu yang pertama menganalisis ukuran pemusatan data tunggal maupun data kelompok. Yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Oke, langsung kepada materi mean atau rataan hitung. Apa itu mean atau rataan hitung? Mean atau rataan hitung adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Mean dilambangkan dengan X, kemudian ada garis di atasnya yang dibaca X bar. Nah, sehingga nanti kalau ada tanda X kemudian ada garis di atasnya, itu merupakan simbol mean atau rataan. Nantinya kita akan mempelajari di dalam rataan hitung ini yang akan kita bahas meliputi rata-rata data tunggal. Data tunggal ada data tidak berbobot dan data berbobot, kemudian rata-rata data kelompok dan rata-rata gabungan. Mari kita pelajari mean data tunggal. Mean data tunggal tadi disebutkan mean data tunggal ada dua jenis. Yang pertama data tunggal tidak berbobot dan data tunggal berbobot. Sekarang kita pelajari data tunggal berbobot, data tunggal tidak berbobot. Data tunggal tidak berbobot adalah data tunggal yang disajikan satu per satu. Misalkan suatu data tunggal memiliki n data yaitu X1, X2, X3, X4 sampai X ke n. Rata-rata atau mean dari data tersebut adalah sebagai berikut. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah Xn. Kalau n-nya nanti ada 10 berarti nanti Xn-nya adalah X10 dibagi dengan banyaknya data yang disimbolkan dengan n. Misalkan kita dihadapkan pada persoalan. Contoh soal misalkan diketahui data 6,7, 9, 8, 7, 6, 9, 8. Pertanyaannya, tentukan mean data tersebut. Penyelesaiannya, X bar atau rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah Xn dibagi dengan banyaknya data yang disimbolkan dengan n. Kita masukkan angka-angka tadi yang sudah disebutkan dalam soal. X bar sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 tambah 9 ditambah 8 dibagi banyaknya data sejumlah 9. X bar hasil penjumlahannya di situ tertulis 67. 67 dibagi 9 hasilnya sama dengan 7,44. Jadi rata-rata dari data yang disajikan sama dengan 7,44. Oke, lanjut kita ke data tunggal yang berbobot. Data tunggal berbobot adalah data tunggal yang disajikan dengan menggunakan frekuensi sebagai berikut. Di situ digambarkan dalam sebuah tabel, ada nilai yang di situ disimbolkan X1, X2, X3, X4 sampai Xn, dan frekuensi di situ frekuensi 1 F1, F2, F3, F4 sampai Fn. Kemudian kita coba mengerjakan sebuah masalah. Contoh soal di sini diketahui data nilai ulangan matematika kelas 12 sebagai berikut. Jadi yang membedakan antara berbobot tidak berbobot, yang berbobot nanti frekuensinya bisa lebih dari 1. Jadi ada nilai yang frekuensinya lebih dari 1. Misalkan di sini nilai 5 frekuensinya 2, nilai 6 frekuensinya 2, nilai 7 frekuensinya 3 sampai nilai 10 frekuensinya 2.
Kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari data atau min data tunggal berbobot. X bar sama dengan F1 dikali X1, kemudian F2 kali X2, F3 kali X3 ditambah F4 kali X4 ditambah sampai Fn kali Xn dibagi dengan F1 tambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah Fn. Kemudian kita lihat F1 kalikan X1 2 kali 5, kemudian ditambah 2 kali 6, kemudian ditambah 3 kali 7, ditambah 5 kali 8, ditambah 4 kali 9, ditambah 2 kali 10 dibagi dengan 2, ditambah 2, ditambah 3, tambah 5, tambah 4, tambah 2. Kemudian kita dapatkan hasilnya 2 kali 5 10. Kemudian 2 kali 6 12, 3 kali 7 21, 5 kali 8 40, kemudian 36, kemudian ditambah 20 dibagi dengan 18 hasil penjumlahan dari data yang ada. Kemudian X bar di situ jumlah data yang ada 139 dibagi dengan banyaknya data 18 sehingga X barnya nilainya sama dengan 7,72. Oke, lanjut. Setelah ini kita akan mempelajari min data kelompok. Untuk min data kelompok nanti ada dua. Yang pertama kita akan yang kita bahas adalah menentukan min dengan nilai tengah kelas interval. Sebelum menentukan min data kelompok terlebih dahulu harus dihitung nilai tengah pada setiap kelas interval dengan rumus sebagai berikut. Jadi XI nilai tengah sama dengan batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Nah, XI itu nilai kelas interval, nilai tengah kelas interval, kemudian di situ disimbolkan XI, kemudian BB itu batas bawah, kemudian BA itu batas atas. Setelah mendapatkan nilai tengah pada setiap kelas interval, selanjutnya dapat dihitung nilai minnya dengan rumus sebagai berikut. X bar sama dengan sigma Fi dikalikan Xi, I dari 1 sampai K dibagi dengan sigma Fi dengan I dari 1 sampai K, di mana X bar adalah rata-rata, Xi adalah data ke I, kemudian Fi adalah frekuensi ke I. Contoh misalkan kita punya data sebagai berikut yang akan kita selesaikan. Misalkan kita punya tabel di sini ya, batas bawahnya 20, batas bawah atasnya 24 dan seterusnya. Kemudian frekuensinya diketahui 50. Cara menyelesaikannya nanti kita cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah dari 20 sampai 24. Jadi nilai tengahnya XI-nya sama dengan 20 ditambah 24 dibagi 2. Di mana di situ dituliskan nilai tengah kelas pertama sama dengan 22. Kemudian nilai tengah kelas kedua 25 ditambahkan dengan 29 dibagi 2 hasilnya 27 dan seterusnya sampai kelas yang ke-6. 45 ditambahkan 49 dibagi 2 hasilnya 47. Bisa anak-anak lihat semuanya di tabel, ada kolom setelah frekuensi, ada kolom nilai tengah atau XI. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai tengah, nantinya kalian cari hasil perkalian antara Fi kalikan Xi. Nah, 4 dikali 22 hasilnya 88, 8 kali 27 hasilnya 216, 14 kali 32 hasilnya 448, sampai 2 kali 47 hasilnya 94. Kita jumlahkan atau sigma Fi Xi itu hasilnya 1710. Kemudian sigma F atau jumlah frekuensinya sama dengan 50. Sehingga rata-rata atau X barnya sama dengan sigma Fi Xi dibagi sigma Fi sama dengan 1710 dibagi dengan 50 hasilnya 34,2. Oke. Berikutnya yang terakhir kita akan belajar tentang min atau rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan jika kelompok A mempunyai min yang kita simbolkan X bar A dan banyak datumnya sama dengan NA, kemudian kelompok B mempunyai min yang kita
nyatakan X bar B dan banyak datumnya NB, kelompok C mempunyai min X bar C dan banyak datumnya NC, maka min atau rata-rata gabungannya dapat dituliskan sebagai berikut. X bar gabungan sama dengan X bar A dikalikan NA ditambah X bar B dikalikan NB ditambah X bar C dikalikan NC, dan seterusnya dibagi dengan NA ditambah NB ditambah NC. Tadi sudah dijelaskan X bar itu rata-rata, kemudian N itu jumlah data. Oke, kita coba melihat sebuah masalah. Contoh soal misalkan diketahui nilai rata-rata matematika kelas 12 TBSM SMK YPI Saung Galih Kutarjo berturut-turut kelas 12 TSM 1, TSM 2, TSM 3 adalah 65, 75, dan 80. Jika jumlah siswa setiap kelas tersebut berturut-turut adalah 35 siswa, kemudian 30 siswa, dan 35 siswa, hitunglah nilai rata-rata ulangan matematika kelas 12 TBSM. Oke, kita masukkan dalam rumus. X bar gabungan sama dengan X bar A dikali NA, X bar B dikali NB, X bar C dikalikan NC, dibagi NA ditambah NB ditambahkan NC. Kemudian kita dapat di situ X bar gabungan sama dengan 65 kali 35 ditambah 75 kali 30 tambah 80 kali 35 dibagi 35 tambah 30 tambah 35, sehingga nanti X bar gabungan sama dengan 2275 ditambah 2250 ditambah 2800 dibagi 100, kemudian X bar gabungan 7325 dibagi 100, X bar gabungannya sama dengan 73,25. Oke, sekian dari saya berkaitan dengan materi ukuran pemusatan data min. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.